Oke, pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi dalam seri touring selanjutnya ya. Sekarang posisi saya ada di Cipinang kalau nggak salah teman-teman. Tanggal 12 Januari ya, sekarang jam setengah 10. Sorry banget nih, tadi saya nggak opening dari Jakarta ya, dari Tangsel. Karena tadi macet banget, karena ini hari Senin juga kan teman-teman. Jadi tadi tuh emang jam-jamnya orang berangkat sekolah, berangkat kerja, dan karena hujan juga dari pagi, jadinya orang-orang kan pada naik mobil tuh, yang dimana jalanan jadi macet banget teman-teman. Bahkan baru nyampe Pamulang aja di Tangsel udah macet banget. Jadi saya baru setup kamera tadi ya di SPBU Pertamina daerah Cipinang teman-teman. Hari ini kita akan touring menuju ujung timur Pulau Jawa ya, yaitu kota Banyuwangi teman-teman. Yang dimana rencananya di hari pertama ini saya mau berhenti atau bermalam dulu di daerah kota Semarang teman-teman. Saya sudah pesan penginapan juga, namanya kalau nggak salah Semarang Co Syariah ya, Co Stay Syariah gitu. Sekarang juga kita harusnya ada di Jalan Kalimalang, bukan sini teman-teman. Saya jarang banget lewat sini. Ini juga pertama kalinya saya touring ya lewat sini karena kita menuju ke arah Pantura teman-teman. Jadi di hari pertama kita akan stay di Semarang, baru hari kedua besok hari Selasa kita lanjut lagi ke arah Surabaya. Sama tadi kan saya lewat jalan biasa ya teman-teman ya. Jadi dari Tangsel kita menuju Pondok Pinang, Lebak Bulus, terus lanjut lagi ke arah Simatupang, Pasar Rebo. Itu sebenarnya nggak terlalu macet teman-teman. Jadi titik macetnya tadi tuh di daerah Tangsel aja, di Simatupang. Sama baru macet lagi tuh di daerah Pasar Induk teman-teman, sebelum PGC ya, sebelum Cililitan. Dan setelah PGC itu tadi macet banget, makanya tadinya saya rencananya emang mau opening di sana, cuman karena wah, fokus saya udah dah kita keluar Jakarta dulu yang penting ya. Akhirnya baru tadi di daerah Cipinang ya harusnya ya, baru saya setup kamera sama opening. Sekarang kita mau lanjut dulu nih teman-teman, menuju ke arah Cikampek ya, lewat Kalimalang. Oh ya, saya mention juga nih teman-teman, jadi di touring kali ini saya sendirian, saya solo touring lagi ya. Dan kita akan muterin Pulau Jawa dengan berangkat melalui utara ya, lewat Pantura, dan pulangnya kita nanti akan lewat selatan. Jadi sampai Banyuwangi nanti kita akan lewat utara, dan baliknya nanti dari Banyuwangi ke Tangsel kembali kita lewat selatan teman-teman. Jadi kita namakan ini touring, solo touring ya, solo touring Jawa 360 derajat ya kan. Nah, saya nggak sedikit ya, saya lumayan excited teman-teman, karena emang ini jadi perjalanan terjauh dan terpanjang saya untuk pertama kalinya selama solo touring ya. Jadi kurang lebih sih saya estimasi antara 9 atau 10 hari, kita lihat aja nanti bagaimana teman-teman. Karena emang perjalanan cukup panjang teman-teman, 10 hari, jadi saya bawa 2 tas ya, satu backpack di depan, di belakang ada duffel bag teman-teman. Jadi saya udah tambah 1 tas lagi untuk menghindari overload kayak solo touring ke Jogja kemarin ya yang terakhir. Oh ya, alasan saya juga milih duffel bag daripada pakai top box di belakang karena lebih simple aja teman-teman. Kalau top box kayaknya ukurannya terlalu besar ya. Saya pakai duffel bag dari Motowolf yang 40 liter teman-teman, itu udah pas banget sih buat 10 hari ya. Mungkin kalau cuman seminggu, 7 hari, atau mungkin 3 hari 4 hari itu masih banyak banget space-nya teman-teman. Nanti kita review ya. Ini juga dari tadi keguyur hujan, dari saya berangkat jam 7 dari Tangsel teman-teman, baru keluar Jakarta jam 9 pagi tadi. Jadi 2 jam kita kena macet ya. Saya juga barusan habis ganti ya, dari jas hujan ke jaket. Soalnya jas hujannya udah basah banget teman-teman. Jas hujan Axio itu kalau udah 2 jam ya kalian keguyur hujan tuh mulai rembes dia, khususnya bagian dada. Ini saya nggak tahu ya, ini masih Kalimalang atau bukan teman-teman. Kayaknya ini bukan jalan utama kalau mau ke Pantura ya, soalnya saya inget banget biasanya lewat Tambun gitu. Kayaknya saya tadi
keterusan lewat kawasan industri ya di Cibitung kalau nggak salah. Cuman harusnya nanti waktu udah masuk Karawang kita mulai gabung lagi ke jalan utama. Ya mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Saya kan kalau solo touring selama ini ya setahun terakhir kemarin di 2025 selalu berangkatnya lewat selatan. Jadi kita ngarah ke Parung, Bogor dulu. Ini pertama kali banget, jadi ya mohon maaf nih kalau masih salah-salah jalan ya. Sama bensin juga udah kedip nih teman-teman, di depan nanti kita isi. Oke, kita habis isi bensin teman-teman. Pertamax tadi 80.000 ya. Kita baru lewatin daerah Kelari kalau nggak salah tadi namanya. Akhirnya kita udah kembali ke arah Pantura nih teman-teman. Setelah tadi di awal saya sedikit salah jalan ya. Masuk ke daerah Teluk Jambe, itu saya kurang tahu itu di mana, pertama kali banget lewat situ. Oke, ini kita lanjut dulu teman-teman ke Pantura. Kita rencananya mau istirahat makan siang nanti di Cirebon ya, atau mungkin Indramayu, tergantung kalau udah mulai lapar ya, jam 12-an atau mungkin jam 1 teman-teman. Oke, kita baru selesai makan teman-teman. Sekarang udah jam 3 sore ya, 3:05. Perjalanan masih 241 km lagi. Yang berarti kalau menurut Google Maps sih kurang lebih masih sekitar 5 jam ya. Jadi kemungkinan kita bakal nyampe jam 8 malam lah ya. Saya pakai sarung tangan dulu soalnya dingin. Hujan mulu ini. Ini aja udah gerimis lagi nih, moga gak hujan ya. Soalnya gak enak banget pakai jas hujan, udah lembab semuanya. Ya namanya juga musim hujan. Kita habis makan McD tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, solo touring muterin Pulau Jawa nih teman-teman. Saya nggak sabar pengen sampai ujung, jadi nantinya kita bakal banyak mampir-mampir ya. Di Jawa Timur mungkin lebih tepatnya. Kalau Jawa Tengah karena mungkin kita udah keseringan lewat juga kemarin-kemarin ya dibanding di Jawa Timur, jadi kayak kita numpang lewat aja sekarang. Oke, bentar. Ini botol aqua udah kosong, air kita habis. Jadi paling nanti kita berhenti buat nambah. Oke, kita buang dulu airnya ke tempat sampah. Oke. Sekarang waktunya lanjut lagi jam 3 sore teman-teman. Apakah ada tukang parkir ya? Oh, kelihatannya ada. Pak. Makasih. Ya. Yo. Jam 3 sore di kota Cirebon teman-teman. Kemarin kita nyampe Cirebon tuh jam 1 siang kalau nggak salah. Sekitar jam 1 siang waktu pulang dari Dieng. Itu di Pekalongannya kita jam 10 pagi, berarti sekitar 3 jam dari sekarang kita udah nyampe Pekalongan ya, jam 6 sore mungkin. Oke, sekarang lagi di lampu merah teman-teman, mungkin cerita sedikit ya. Jadi 2 hari yang lalu kan sebelum touring ini saya servis CVT teman-teman untuk si motor NMAX ini.
Dan dari situ saya tahu nih bahwa ternyata sealnya bocor teman-teman. Seal kruk asnya yang sebelah kiri CVT itu bocor, jadinya ada oli rembes di permukaan CVT-nya. Dan padahal kemarin waktu servis tuh baru 15.000 km teman-teman. Mungkin saya nggak tahu ya itu wajar apa enggak, soalnya saya baru pertama kali juga punya NMAX teman-teman. Jadi saya bawa aja ke bengkel resmi Yamaha ya buat diganti sealnya. Harga sealnya sih murah ya, 16.000 kalau nggak salah, apa 15.000 gitu. Buat si Yamaha kayaknya sama kayak NMAX generasi sebelumnya. Dan ya akhirnya saya putusin buat ganti aja 2 hari yang lalu, soalnya kan saya mau touring lumayan jauh ya. Ini yang paling jauh teman-teman dari semua touring saya tahun lalu, ini yang paling jauh. Insya Allah ya, karena belum terjadi juga. Cuman harusnya by rencana ini yang paling jauh. Jadi daripada kenapa-napa, mending kita ganti aja langsung seal kruk asnya ya. Ya semoga awet dan nggak ada kendala di jalan sih. Harapannya kan kita touring tuh pengen nikmatin perjalanan juga ya. Jadi semoga nggak ada trouble-trouble gitu. Oke, sekarang jam 3.43. Akhirnya kita masuk juga di Kabupaten Brebes teman-teman. Kita izin numpang lewat buat lanjut ke arah Tegal. Oke, kita udah sampai di pusat kota Tegal nih teman-teman. Di depan kita sudah tampak Transmart ya, si Givi. Oke, ternyata Tegal nggak begitu ramai teman-teman di jam 4:30 sore ini ya. Ada jam 4:23. Mungkin nanti ya jam 5, jam-jam pulang kerja. Soalnya kalau anak sekolah kan tadi kita udah ngeliat ya, mereka pada keluar jam-jam 3:30 ya, sejam yang lalu lah. Oke, di depan ada perempatan nih. Saya dulu ya tahun 2020 sebelum COVID saya kesini teman-teman sama teman saya ke kampungnya di Tegal. Nama kampungnya apa ya, Lebak Siu kalau nggak salah. Saya pernah ke ini nih, Pacific Mall, pernah ke McD, sini pernah. Oke, sudah hijau. Selain itu juga saya pernah ke pantai di sana, saya lupa namanya apa. Nostalgia banget sumpah. Dulu zaman-zaman belum Covid teman-teman. Lagi sering naik kereta saya waktu itu dari Pasar Senen ya. Turun di stasiun Tegal. Dulu nama keretanya Tegal Express. Harganya 50.000 kalau nggak salah. Sekarang udah nggak ada seingat saya Tegal Express ini. Diganti namanya dan rutenya jadi lebih panjang. Tapi saya kurang tahu jadi apa namanya ya. Sama kemarin waktu arah pulang kita dari sini nih. Soalnya ini padahal nggak searah ya, tapi kita diarahin ke situ waktu itu. Oke, sebentar lagi kita sampai di alun-alun Tegal teman-teman. Jujur aja saya walaupun pernah ke Tegal ya, belum pernah saya ke Guci teman-teman. Kemarin katanya Guci itu ya banjir. Ya semoga cepat pulih kembali atau malah sudah pulih ya harusnya. Semarang kiri, oke kita ambil kiri. Kalau ke kanan ke Purwokerto. Nah saya waktu itu motoran, boncengan berdua sama teman saya. Waktu ke Tegal itu yang 2020 kita motoran ke Purwokerto teman-teman, ke apa ya namanya ya, saya lupa lagi. Terus mampir-mampir juga ke Unsut ya kan. Oke, ini kota Tegal, jantung kotanya di sini teman-teman. Ini masjid apa nih? Masjid Agung Kota Tegal. Oke. Nah ini kemana nih guys?
Ke kanan apa lurus? Sekoji, wah bagus juga tuh kafenya. Ini kayaknya ke kanan nih harusnya nih, saya salah. Cuman nggak apa-apa. Hitung-hitung muter-muter bentar di kota Tegal setelah kemarin waktu dari Dieng lewat sini mampir doang ya. Ya sekarang juga mampir doang sih, cuman ya lebih nikmatin pelan-pelan. Nih buat teman-teman yang kangen kota Tegal. Seperti ini kondisinya sekarang teman-teman, harusnya nggak banyak berubah ya dari dulu. Pasar pagi di sebelah kanan. Oke, Semarang lurus. Stasiun kanan. Apa ini artinya kita mesti lurus? Soalnya biasanya gini teman-teman, kalau ngikutin petunjuk arah ya, kadang tuh emang diputar-puterin biar rekayasa lalu lintas, khususnya saat lebaran atau hari-hari libur panjang gitu nggak terlalu macet. Itu yang saya alami waktu ke arah Banyuwangi kalau nggak salah gitu. Sebenarnya bisa lurus aja, tapi petunjuk arahnya bilang belok kiri dulu gitu. Diputerin dulu lah intinya. Tapi kayaknya bener deh ini. Nah, nih Semarang kanan. Soalnya jalannya jauh lebih besar ya. Ini kiri kayaknya lapas. Oh bukan ya? Oh pangkalan TNI. Oke, ini kita kanan ya. Oh iya benar-benar. Pantura di depan teman-teman. Jadi pantesan waktu pulang saya ke arahnya nggak lewat alun-alun karena emang lurus terus dari Pantura ya. Tanda-tanda Pantura nih emang banyak truk aja. Oke, akhirnya bensin kita kedip lagi teman-teman. Setelah hari ini udah 366 km, kita harus segera mencari SPBU ya buat refill bensin kita. Ini posisi saya nggak tahu di mana, antara udah lewat Pemalang kayaknya deh atau belum ya, saya nggak ngas ya teman-teman. Cuman tadi saya lihat petunjuk arah Pekalongan 20 km lagi. Sekarang udah mau jam 5 sore ya, udah mulai gelap. Dan nyatanya seharian ini nggak ada matahari teman-teman. Jadi kita full terlindungi awan ya. Oke, kita nyampe di mana nih? Selamat datang Kabupaten Pemalang. Izin melintas teman-teman yang berasal dari Pemalang. Jam 4.54 tanggal 12 Januari 2026 ya. Oke, jalannya lumayan berbeda dari sebelum masuk Pemalang. Mulai ancur-ancur lagi. Selamat datang kota Pemalang. Wah. Kabupatennya bentar amat. Udah kotanya sekarang. Oke, kita belum asar nih, kita nyari masjid dulu deh atau sekalian SPBU isi bensin. Oke, halo teman-teman. Kita habis istirahat sebentar ya. Ini di masjid apa ya? Saya nggak lihat namanya lagi. Ini sebelum Pekalongan tempatnya teman-teman. Tadi habis asar sama restock air ya di Indomaret, sebelah ada Indomaret. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi nih. Bensin udah kedip ya, lupa saya. Sekarang jam 5.48. Oke, keluar dulu. Pak, kasih ya Pak. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Semarang masih 100 berapa nih? 120 kilo. Kalau menurut Google Maps 3 jam lagi, berarti jam 6.78. 7.89 ya, jam 9 kurang paling teman-teman. Nggak apa-apa lah ya, malam dikit. Oh gokil, apa nih pabrik kayaknya ya? Pabrik nih teman-teman, ramai banget, kacau.
Oke, berarti di Pantura ini kita bakal ngelewatin jalan malam ya. Kita bakal lewati jalan malam karena ya sekarang aja udah mau jam 6 nih, 10 menit lagi jam 6. Sekarang kalau nggak salah tuh matahari terbenam jam setengah 7 ya, hampir setengah 7 gitu. Oke, kita isi bensin dulu di SPBU Comal Baru. Mana Pertamax nih? Pertalite. Solar Dexlite, oh di ujung. Oke, kita ikutin jalur khusus Pertamax. 70 ya? 70. 5,67 liter. Ya, kasih ya. Oke, kita lagi di kota Pekalongan nih teman-teman. Sudah 400 km hari ini kita berkendara ya. Kemarin berapa yang ke Batu Karas kalau nggak salah itu yang paling ke Batu Karas, yang ke Pangandaran ya. Yang kita ke Jogja via Pantai Selatan, checkpoint pertama Pangandaran tuh kayaknya terjauh. Sebelum yang ini deh, sekarang bakal ngalahin rekor saya nih. Kemarin 400-an. Oh, di kota Pekalongan lagi di ini nih, di aspal teman-teman. Aspalnya ditebelin ya, ditambah, tapi baru setengah jalan. Oke, ada yang muter balik ya. Kurang lebih begini penampakan dan kondisi kota Pekalongan di sore hari ya, masih sore ini jam 6. Waduh, jalanannya agak bergelombang. Nanti enak nih kalau semuanya udah diaspal ya, harusnya. Ya setidaknya sungainya nggak coklat ya, kayak dari tadi kita lewatin jembatan, sungainya warna airnya coklat mulu. Batang, Semarang, lurus. Oke, kita masih lurus teman-teman. Jalannya sudah lumayan bagus sih di sini. Oke, kita di kota Pekalongan. Oh, saya salah nih, ternyata kita emang lewatin alun-alunnya. Ini alun-alun nggak sih harusnya? Kota Pekalongan. Oke, Semarang kanan. Monumen, waduh, dir, monumen, aduh nggak kebaca. Monumen Juang kayaknya, Juang 45 ya. Oh, bukan alun-alun berarti ini. Oke teman-teman, kita udah lewatin Batang tadi, udah agak jauhan ya. Saya nggak tahu nama daerahnya apa, pokoknya ini antara Batang sama Semarang. Semarang kurang lebih masih 75 km teman-teman. Dan di sini jalanannya lumayan itu ya, bergelombang, sama sih sebenarnya dari tadi, cuman karena malam aja dan lampu jalannya tuh kadang agak jauhan teman-teman. Mereka nggak ada ketan dan ada beberapa titik yang emang gelap banget dan lubangnya lumayan parah. Nah, kayak ini kan gelap nih ya. Nggak tahu kenapa lampu jalannya rusak apa gimana, tapi ada lampunya tuh ada, cuman nggak nyala. Makanya dari sisi jalanan itu lumayan gelap sebenarnya. Oh, itu aja kedap-kedip tuh lampunya.
Kayak udah mau rusak ya, udah mau umur lah. Soalnya lampu kan emang barang habis pakai ya. Nah ini nih kayak gini nih, jadi lampu jalannya tuh nggak ada teman-teman. Kalau kita matiin dan cuman pakai lampu standar si NMAX ini tuh kurang ya. Oke, barusan saya habis cek Google Maps, ternyata jaraknya nambah teman-teman. Penginapan masih 63 km. Aduh, 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 aduh. Sekarang udah mau 450 km kita berkendara ya. Harusnya sih 55 km lagi, cuman nggak tahu kenapa dia nambah jarak ya. Tadi kita habis lewatin pertigaan, kita lewat sini apa sih namanya, Pantura ya. Kalau ke kanan tadi ada Alas Roban teman-teman. Saya nggak lewat sana, soalnya kayaknya lebih lama deh. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 8 malam ya. Kayaknya kita sebentar lagi masuk Semarang. Tadi udah nama-nama sekolahnya, SMP-nya udah SMP 28 Semarang dan sebagainya. Akhirnya setelah 13 jam perjalanan ya. Mungkin kalau kita berangkat bukan pas jam berangkat kerja tadi pagi, bisa 12 jam aja sih di perjalanan ya. Tadi kita lama gara-gara di Tangsel macet, di Jakarta macet, ya kan. Dan first impression saya terhadap jalan Pantura menuju Semarang ya setelah Pekalongan itu sedikit menyeramkan. Karena ranjaunya sadis-sadis kelihatannya teman-teman. Oke, selama saya lewat selatan, entah itu selatan Jalan Nasional 3 atau jalur pantai selatan, nggak pernah ada yang benar-benar bikin saya merinding gitu ngelihatnya. Kayak ngebayangin kalau saya nabrak ranjau ya. Ngerinya velg bengkok lah, shock breaker kena, kaki-kaki dan sebagainya ya, komstir gitu-gitu. Ada kereta keponcol kayaknya tuh ya. Oke, harusnya udah dekat sih, harusnya setelah lampu merah ini di sana udah sampai ya, semoga. Soalnya di sini 1 kilometer lagi 500 km sejak kita dari Tangsel teman-teman. Dan harusnya penginapan masih 10 kilo ya. Paling kita nyari makan di daerah Simpang 5. Saya pernah nemu makanan nasi Padang gitu ya, rumah makan Padang di sana, dan saya suka telur dadarnya sih. Cuma saya lupa namanya apa, dan pokoknya deket rel ya kalau nggak salah. Tahun lalu Lebaran saya ke sana teman-teman. Kota lurus Purwodadi kanan, jalan tol ya, Cipali. Oke, akhirnya kita tiba di kota Semarang. Kita arah mana nih? Kayaknya masih lurus ya. Oke bang, jalan bang. Waduh. Apa ini Simpang 5-nya ya? Kota lurus. Kayaknya ke sana deh. Waduh. Salah jalan kita. It's fine, kita coba muter balik ya. Saya nggak tahu ini kemana ya kan. Tapi yang pasti ini salah, jadi kita putar balik. Ini kan intensitas truk yang lewat tuh tinggi banget kayaknya di sini, makanya sekalinya ada jalan rusak tuh rusak banget teman-teman. Ditutup guys. Agak jauhan ini mah, gokil. Wah, jauh parah ya muternya ya. Wow, putarannya di situ. Saya fokus ke lampu merah depan.
Saya kira putarannya di lampu merah, parah, parah. Itu nggak jauh ya. Aduh, saya nggak tahu pula ini kemana. Jadi lebih baik kita putar balik arah kota. Aduh. Oke, kita udah kembali ke arah yang benar. Sebenarnya bisa tadi lewat sana, tapi itu tulisannya jalan arteri utara ya, jadi muter jauh banget. Karena kita udah lapar, belum makan. Untung tadi waktu istirahat di masjid ya, jam 5 kan itu kita sempat beli fit bar. Lumayan buat ganjel-ganjel, jadi nggak terlalu kosong banget rasanya perut. Oke, berhubung kita udah di kota Semarang nih teman-teman, saya ingin ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang sudah ngikutin perjalanan dari. Oke. Oke. Saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin perjalanan saya dari pinggiran Jakarta tadi ya. Dari Hujanan pagi-pagi sampai Cirebon, sampai Pantura, mulai Berawan, sampai sekarang sudah malam, sampai Semarang. Perjalanan hari ini kurang lebih 13,5 jam teman-teman. Oke, di depan apa nih? 13,5 jam perjalanan kali ini. Dan pengeluaran saya hanya bensin dan makan dan restock air putih aja tadi, air mineral. Oke, kita sudah sampai di Simpang 5 teman-teman. Oke, jangan lupa ini adalah touring Solo Jawa 360 ya. Jadi kita akan keliling Pulau Jawa sampai ujung Banyuwangi dan muter lagi nanti pulangnya Laut Selatan. Jadi perjalanan masih panjang teman-teman, ikuti terus ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share dan komen-komen aja, ramein videonya ya. Juga makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, yang udah share. Itu berarti banget buat channel ini. Oke, mungkin sekian dulu. Sampai jumpa besok di seri kedua. See you.